Salam sejahtera bagi kita semua. Heavenly Light Ministry dalam program Belajar Sekolah Sabat. Sebelum kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menuntun hati dan pikiran kami. Agar ketika kami belajar pelajaran Sekolah Sabat, kami boleh memahami dengan benar. Dan Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami alami di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan belajar pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-7. Dengan topik doa praktis. Ayat tema dalam pelajaran yang ke-7 terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Mazmur pasal 62. Ayat yang ke-8. Ayat ini berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ialah tempat perlindunganku. Saudara-saudara, Rasul Paulus menasehati dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Di mana di sini dikatakan bahwa untuk terus melanjutkan dalam hal kita berdoa. Sekalipun dunia kita hancur, berantakan. Sekalipun waktu berlalu dan kita tidak melihat jawaban-jawaban atas doa-doa kita. Dalam keadaan seperti ini doa Elia dan Hana akan membantu dan menguatkan saya dan saudara-saudara. Namun, bagaimana seharusnya kita berdoa? Apa yang harus kita minta? Haruskah kita berdoa sendirian atau bersama orang lain? Apakah doa hanya memungkinkan kita untuk berbicara kepada Tuhan atau juga memungkinkan kita untuk mendengarkannya? Saudara-saudara, menarik pelajaran Sekolah Sabat ini. Bagaimana ketika kita berdoa di saat yang sulit? Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-10, di sana sangat jelas dalam penjelasan ini. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita di tengah krisis? Setelah doa sederhana dari Elia, Tuhan langsung menjawab dengan api. Setelah 7 kali berdoa memohon hujan, Tuhan mengirimkan awan kecil yang kemudian berubah menjadi badai dahsyat. Ketika Elia meminta kematian, Allah tetap diam. Tetapi mengutus malaikatnya untuk memberinya makan. Saudara-saudara, dalam keadaan putus asa di dalam gua, Elia akhirnya mendengar suara Tuhan menjawab doanya yang penuh keputusasaan. Satu jawaban datang seketika dan ajaib. Jawaban lainnya setelah 7 kali berdoa menurunkan hujan yang diminta. Akhirnya setelah 40 hari datanglah respons lisan yang memberi semangat. Tuhan tahu bagaimana dan kapan harus menjawab dalam setiap situasi kita. Saudara-saudara, dalam pelajaran ini kita melihat bagaimana seorang Hana ketika mendapat jawaban atau bagaimana doa untuk doa Hana. Hana memohon anak, tampaknya merupakan doa yang dijawab dengan cepat oleh Tuhan. Namun ketika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita melihat bahwa jawaban ini membutuhkan waktu yang sangat lama supaya doa ini dijawab. Kalau kita melihat Penina istri Elkana yang lain memiliki anak-anak, yaitu lebih dari 1 anak laki-laki, dan tahun yang membuat Hana kesal karena Tuhan tidak memberinya anak. Dari sudut pandang ini, berapa tahun Anda menghabiskan waktu meminta anak tanpa mendapatkan jawaban? Saudara-saudara, terkadang
keheningan Tuhan mungkin disebabkan oleh keegoisan saya dan saudara-saudara. Dosa yang kita junjung tinggi mungkin, atau kurangnya iman, atau sederhananya ini bukan waktu yang tepat. Bagaimanapun juga Tuhan melihat gambaran keseluruhan dan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Dia akan selalu menjawab pada waktunya sendiri dan dengan caranya sendiri. Doa yang dipanjatkan dengan iman. Saudara-saudara, ada begitu banyak model ketika kita berdoa. Berdoa panjang dan bertele-tele untuk mengesankan dan dipuji oleh pendengar bukanlah gaya doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Doa kita hendaknya tulus dan sederhana, menggunakan bahasa sehari-hari. Doa adalah bagian penting dari hidup kita. Belajarlah berdoa singkat dan langsung ke intinya. Meminta hanya apa yang Anda butuhkan. Belajarlah berdoa dengan suara lantang, di mana hanya Tuhan yang dapat mendengar Anda. Jangan memanjatkan doa-doa pura-pura, tetapi permohonan yang sungguh-sungguh dan penuh perasaan yang mengungkapkan kerinduan jiwa dan roti kehidupan. Saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana Daniel dalam struktur berdoa, doa yang tercatat dalam Daniel pasal 9 ayat 4 sampai 19. Di sini sangat jelas penjelasannya. Daniel disela oleh Gabriel sebelum ia dapat menyelesaikan doanya atau ucapan syukur. Pola ini berlaku untuk doa pribadi maupun doa di depan umum. Jelas bagian tentang pengakuan dosa dan pengampunan harus disesuaikan dengan konteks. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, apakah saudara-saudara menjadikan doa itu adalah kebutuhan? Mengapa kita harus berdoa jika Tuhan sudah mengetahuinya? Mengapa berdoa ketika semuanya baik-baik saja? Kepada siapa aku harus berdoa? Dan bagaimana seharusnya saya mendengarkan? Saudara-saudara, sebagai penjelasan penutup dalam pelajaran sekolah sahabat yang ke-7, seorang penulis rohani mengatakan, doa kita harus didasari oleh kesadaran mendalam akan kebutuhan kita dan keinginan besar akan hal-hal yang kita minta. Jika tidak, doa kita tidak akan didengar. Tugas kita adalah merendahkan jiwa kita di hadapan Allah, mengakui dosa-dosa kita, dan dengan iman mendekat kepada Allah. Saudara-saudara, pastikan kita belajar sekolah sahabat setiap hari, dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah sahabat ini di kelompok diskusi kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus memeteraikannya dalam hati dan pikiran kami, agar lewat pelajaran ini kami boleh mempraktekannya dalam hidup kami, di mana doa itu menjadi kebutuhan bagi kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.